Selamat berjumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Florencia Emilia Seran, mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Santo Sirius Uten. Video ini adalah video kedua yang saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pokok bahasan saya kali ini seputar demokrasi Pancasila. Sumber yang saya pakai adalah buku pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi, cetakan pertama tahun 2016. Pertama-tama mari kita lihat apa itu demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang dibentukkan dua kata. Demos artinya rakyat dan kratein atau kratos artinya kekuasaan dan kedaulatan. Maka kata demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, yakni suatu sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat. Oleh Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, demokrasi adalah suatu tata pemerintahan di mana rakyat secara langsung maupun tidak langsung berkuasa dan berdaulat penuh. Konsekuensinya adalah demokrasi harus ada wakil rakyat dalam sistem pemerintahan. Maka wakil rakyat dipilih melalui pemilihan umum yang berlangsung rahasia, jujur, dan adil. Jadi demokrasi adalah sistem politik atau sistem pengambilan keputusan di dalam suatu lembaga, organisasi, atau negara yang seluruh anggota dan warganya memiliki jatah kekuasaan yang sama besar. Yang kedua, kita lihat bersama apa itu demokrasi Pancasila. Pancasila lahir dari falsafah bangsa Indonesia yang kemudian menjadi dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan landasan ideologi negara Indonesia yang kemudian menjadi dasar terciptanya demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Sementara demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang ketiga, kita lihat sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sumber yang pertama adalah sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi bangsa Indonesia ketika merdeka. Sebab kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Akan tetapi, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil seperti desa. Ada dua analisis mengenai demokrasi desa. Analisis yang pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di alam Minangkabau misalnya, pada abad ke-14 sampai abad ke-15, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Analisis yang kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara, karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena kepemilikan bersama tanah desa ini, hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya atau kelompoknya. Hal inilah yang mendorong tradisi gotong royong dalam memanfaatkan tanah bersama, yang selanjutnya merambat dalam bidang-bidang lain seperti pembangunan rumah, kenduri, dan sebagainya. Adat hidup seperti ini membawa kebiasaan bermusyawarah menyangkut kepentingan umum
yang diputuskan secara mufakat, mencari kata sepakat. Sumber yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Kelanjutan logis dari prinsip tauhid adalah paham persamaan kesederajatan manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Sumber yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Sumber nilai yang berasal dari Barat mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara-negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Selanjutnya muncul pula praktik pemerintahan sejenis di Roma, tepatnya di kota Roma, Italia, yang sistem pemerintahan republik. Model pemerintahan demokratis model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain. Model demokrasi ini mengalami kemunduran sejak kejatuhan Imperium Romawi sekitar abad ke-5 Masehi. Pemikiran-pemikiran humanisme dan demokrasi mulai bangkit lagi di Eropa sekitar abad ke-14 sampai 17 Masehi. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat, yakni sisi represi imperialisme kapitalisme dan sisi humanisme demokratis. Yang keempat, kita lihat bersama esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Berikut deskripsi esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Kehidupan demokratis yang bagaimana yang dikembangkan di Indonesia. Demokrasi kita selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jadi demokrasi yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar tahun 1945. Deskripsi yang kedua, mengapa kehidupan demokratis itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila negara dalam menjalankan pemerintahannya, rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memiliki persamaan di hadapan hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil dan merata. Deskripsi yang ketiga, bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan memadai sehingga ia mampu melindungi dan menyayangi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin itu harus beriman, bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. Deskripsi yang keempat, sikap orang yang dipercaya sebagai pemimpin. Sikap terbaik jika dipercaya sebagai pemimpin adalah mensyukurinya sebagai anugerah dari Tuhan dan kesempatan untuk mengabdi masyarakat. Salah satu cara bersyukur adalah selalu ingat akan tugas kepemimpinan dan melaksanakannya sebaik mungkin. Pemimpin yang beriman dan bertakwa akan mampu mensyukurinya dan melaksanakan tugas sebaik mungkin untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Kita lihat yang keempat, tantangan demokrasi Pancasila dan solusinya. Yang pertama, tantangan. Indonesia
Indonesia menghadapi tantangan tersendiri sebagai negara demokrasi yang struktur masyarakatnya sangat heterogen. Indonesia adalah salah satu negara paling multikultur di dunia, disatukan dalam politik demokrasi Pancasila. Identitas sosial di negara multikultur dan demokrasi seperti Indonesia adalah hal yang cukup rumit. Berbagai latar belakang, kepentingan, dan cara pandang masuk dalam tataran politik. Jika ini tidak dikelola dengan baik, maka bisa memicu tumbuhnya fundamentalisme. Yang kedua, solusi. Ruang dialog publik harus dibuka seluas-luasnya untuk menjaga persatuan dalam keberagaman. Hal ini harus diikuti dengan kesetaraan dan keterbukaan antar sesama pihak yang memiliki perbedaan demi demokrasi yang lebih baik. Masing-masing pihak harus bisa mengekspresikan identitas sosialnya. Institusi pendidikan memegang peranan vital untuk menjaga demokrasi yang ada di Indonesia. Pelajar adalah agen sosialisasi yang mampu menjaga keberlangsungan demokrasi. Lingkup sosial, literasi masyarakat tentang prinsip dan hakikat demokrasi harus disuarakan. Media massa dan negara melalui sektor pendidikan harus memberikan pendidikan politik dan demokrasi kepada masyarakat supaya kebebasan berpendapat dapat diutarakan dengan kritis, santun, dan bertanggung jawab. Kesimpulan, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Praktik yang berjalan juga harus sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Sekalipun telah terumus dengan baik, namun dalam kenyataannya praktik demokrasi Pancasila mengalami masalah sulit. Oleh karena itu, perjuangan untuk menuju Indonesia menjadi lebih baik turut menjadi tanggung jawab bersama melalui peran kita dalam mempertahankan demokrasi Pancasila sebagai ciri yang dimiliki Indonesia. Saran yang pertama untuk pemerintah. Pemerintah sebagai otoritas tertinggi hendaknya mengetahui dan memahami dengan jelas hakikat dan makna Pancasila sehingga mampu mewujudkannya dalam mengayomi dan menyejahterakan rakyatnya. Yang kedua, untuk masyarakat. Masyarakat juga hendaknya memahami betul makna demokrasi Pancasila Indonesia sehingga mampu lebih proaktif demi Indonesia yang lebih baik ke depan. Saran yang ketiga, mahasiswa. Mahasiswa sebagai akademisi hendaknya mampu menciptakan dan mengawal proses berbangsa dan bernegara berdasarkan cita-cita dari Pancasila itu sendiri, sehingga tidak mudah terprovokasi atau menjadi provokator untuk merusak tatanan Pancasila. Wujudkan